Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dan sehat di dalam Tuhan. Hari ini Sabtu 3 Januari 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Zipora. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Renungan hari ini berjudul Pribadi yang Taat. Firman Tuhan kami ambil dari Keluaran 2 ayat 21 dan 18 ayat 2. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Taat seringkali dikaitkan dengan otoritas yang ada di atasnya, seperti majikan, orang tua, guru, atau Tuhan. Taat juga dikaitkan dengan hukum atau peraturan. Kita akan belajar taat mengenai Zipora sebagai pribadi yang taat. Kali ini kita akan belajar mengenai ketaatan Zipora berkaitan dengan dua otoritas yang ada di atasnya. Taat kepada orang tua. Memang tidak banyak catatan tentang kehidupan Zipora, tetapi apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia adalah anak yang taat kepada orang tua. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Zipora adalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Bisa dikatakan bahwa Zipora bekerja untuk ayahnya atau untuk keluarganya. Dan dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab karena dia seorang yang taat. Sisi lain dari ketaatan Zipora kepada orang tua tergambar dalam pernikahannya. Keluaran 2 ayat 21 berkata, Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Pada waktu itu adalah hal yang umum bagi seorang ayah untuk menentukan atau mengatur pernikahan anak perempuannya. Anak perempuan biasanya menaati keputusan ayahnya dalam hal pernikahan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada otoritas di dalam keluarga. Tidak ada indikasi perlawanan atau penolakan dari Zipora. Ini menunjukkan bahwa Zipora memang taat kepada ayahnya, taat kepada suami. Mengenai ketaatan Zipora kepada Musa pun tidak ada catatan yang menjelaskan secara gamblang. Namun kita bisa memperhatikan Keluaran 18 ayat 2 dikatakan, lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Alasan Zipora dan kedua putranya kembali ke Midian tidak diketahui secara pasti. Sebuah pendapat berkata demikian, bahwa Musa khawatir akan keselamatan Zipora dan anak-anaknya kalau harus berada di Mesir. Sebab tugas yang akan diberikan oleh Musa adalah berhadapan dengan penguasa Mesir yang bisa jadi menteror keluarga Musa. Jarci mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh Musa saat bertemu dengan Harun saudaranya. Pendapat lain berkata seperti ini, Zipora dan anak-anaknya akan menjadi beban yang terlalu besar bagi Musa dalam melaksanakan tugas yang besar yang harus dilakukannya di Mesir. Seperti apapun pendapat yang ada, yang jelas bahwa Zipora taat kepada Musa, sehingga dia rela berpisah sementara dengan kembali kepada orang tuanya di Midian. Ada 3 keuntungan jika kita taat. Pertama, kita akan menjadi orang yang dipercaya oleh atasan atau otoritas kita. Mereka tidak akan ragu menyerahkan tanggung jawab kepada kita, sebab kita pasti mengerjakannya. Kedua, tercipta keharmonisan. Ketidakharmonisan atau kekacauan seringkali ditimbulkan oleh ketidaktaatan seseorang. Sebaliknya, ketaatan akan mengikis perselisihan. Ketiga, ada berkat tambahan. Kalau kita taat, maka atasan atau otoritas di atas kita akan lebih bermurah hati memberikan berkat kepada kita. Kata-kata bijak. Tidak ada kerugian yang kita alami jika kita menjadi orang yang taat kepada otoritas di atas kita. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, mampukan aku untuk menjadi orang yang taat, karena hal itu bukan saja akan menjadi berkat bagi otoritas di atasku, tetapi juga bagiku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.